Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim semuanya, selamat datang di channel ini. Tempat kita menelusuri jejak-jejak Islam dengan hati, akal, dan iman. Yuk, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan video-video penuh ilmu dan inspirasi seputar Islam dan sejarah peradabannya. Pernahkah kamu berpikir bagaimana awal mula Islam muncul? Apa yang sebenarnya terjadi di Gua Hiro? Hingga lahirlah ajaran yang kini dianut oleh miliaran manusia di seluruh dunia. Nah, di video kali ini kita akan membahas kisah luar biasa dari awal turunnya wahyu di Gunung Hiro. Perjuangan Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam hingga masa keemasan umat Islam yang gemilang di bidang ilmu pengetahuan. Semuanya bermula di tahun 610 Masehi, di sebuah gua sunyi bernama Hiro, di luar kota Makkah. Disinilah Nabi Muhammad, seorang pedagang, jujur dan penuh ketenangan batin, mendapat wahyu pertamanya melalui malaikat Jibril. Bayangkan, saat itu beliau sedang menyepi, merenung tentang kehidupan. Tiba-tiba datang suara ilahi yang memerintahkan, "Iqra, bacalah." Sejak saat itulah perjalanan Islam dimulai. Bukan dengan pedang, tapi dengan ilmu dan wahyu. Tapi, tentu saja, menyebarkan kebenaran tidaklah mudah. Mayoritas masyarakat Makkah saat itu menggantungkan hidup mereka dari penyembahan berhala yang bertolak belakang dengan ajaran tauhid. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pun mengalami penindasan, pemboikotan, hingga penganiayaan. Sampai akhirnya mereka hijrah ke Madinah, sebuah titik balik besar dalam sejarah Islam. Di Madinah, Islam tumbuh subur, masjid pertama dibangun, hukum Islam ditegakkan, dan umat Islam bersatu dalam satu akidah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah beberapa peperangan mempertahankan diri, umat Islam akhirnya mampu merebut kembali Makkah. Tapi yang luar biasa adalah tidak ada balas dendam. Justru Nabi Muhammad SAW memaafkan masu-masu ulamanya. Inilah ajaran Islam yang sejati. Rahmat, bukan permusuhan. Dari situ, Islam menyebar ke seluruh jazirah Arab, bahkan hingga ke Afrika, Asia dan Eropa. Sungguh, dalam waktu singkat, cahaya Islam menerangi dunia. Islam tidak hanya agama keyakinan, tapi juga agama tindakan nyata. Ada 5 pilar utama yang membentuk fondasi hidup seorang Muslim. Pertama, syahadat, yaitu mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kenabian Muhammad. Kedua, sholat 5 waktu dalam sehari untuk menyambung hati dengan ilahi. Ketiga, zakat, yaitu berbagi kepada yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sosial. Keempat, puasa Ramadan, menahan diri, melatih jiwa, dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, haji, yaitu perjalanan spiritual ke Makkah, menyatukan umat dari seluruh dunia. Sobat Muslim, tahu nggak kalau Islam pernah memasuki masa yang disebut sebagai zaman keemasan? Tepatnya dari tahun 790 hingga 1258 Masehi. Umat Islam jadi pelopor ilmu pengetahuan. Di Baghdad, berdirilah universitas pertama di dunia. Di sana lahir para ilmuwan, dokter, filsuf, dan penyair hebat. Mereka menerjemahkan karya-karya Yunani, mengembangkan ilmu kedokteran, menciptakan alat astronomi seperti astrolabe, bahkan menulis buku kedokteran seperti The Canon of Medicine yang dipakai di Eropa selama berabad-abad. Masya Allah, betapa Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Sobat Muslim yang dirahmati Allah, sejarah Islam bukan sekadar cerita lama. Ia adalah cermin untuk hari ini dan cahaya untuk masa depan. Mari kita terus belajar, mengenal, dan mengamalkan nilai-nilai Islam yang penuh rahmat dan ilmu. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan pastinya subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bareng, mengenal Islam lebih dalam, dan menjadikan hidup kita lebih bermakna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.